Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang bagaimana kesudahan dari perang Badar, ya. Bahwasanya dalam perang Badar tersebut telah gugur pembesar-pembesar, gembong-gembong orang-orang Quraisy, di antaranya Abu Jahal dan kawan-kawannya, ya, di antaranya Umayyah bin Khalaf, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menawan sekitar 70 orang. Ya, di antara 70 orang yang ditawan oleh pasukan kaum muslim adalah Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian An-Nadhr bin Harith, ya, dan yang lainnya, ada sekitar 70 orang. Setelah selesai peperangan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdiam selama 3 hari di Badar, terjadi khilaf di kalangan para sahabat tentang bagaimana ghanimah yang mereka dapatkan, ya. Maka sebagian menganggap bahwasanya kami yang berhak untuk mendapatkannya. Ketika itu pasukan kaum muslimin secara umum terbagi menjadi 3. Ya, ada yang mengejar musuh ketika musuh kabur, ada yang bertahan di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga Nabi jangan sampai ada yang menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada orang-orang yang di medan pertempuran kemudian mengambil ghanimah sehingga terjadi khilaf, ya. Dan itu awal terjadi peperangan dan awal adanya ghanimah, yaitu perang Badar, ya. Oleh karenanya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang al-anfal, yaitu tentang ghanimah. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah bahwasanya al-anfal, ghanimah, adalah milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah, hendaknya kalian saling berdamai di antara kalian, ya, di antara kalian. Ini salah satu sebab turunnya ayat tersebut, ya, terjadi perselisihan di antara kaum muslimin tentang perkara ghanimah, ya. Kemudian sebab yang lain disebutkan juga, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, tatkala peristiwa perang Badar terbunuh saudaraku Umair, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, saudaranya Umair bin Abi Waqqas terbunuh, dan aku membunuh Al-As bin Sa'id. Lalu aku mengambil pedangnya, ya, dan pedang tersebut namanya Dzal Katifah. Maka aku membawa pedang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pedang dari orang yang aku bunuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idhhab fatrahu fil qabd." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi dan kembalikan, lemparkan pedang tersebut di kumpulan harta ghanimah. Jangan kau bawa. Ya, padahal kalau dia bunuh harusnya musuhnya diambil dari musuhnya, tetapi Nabi suruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melemparkan pedang tersebut dikembalikan ke kumpulan ghanimah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Faraja'tu wa biya ma la ya'lamu illa Allah min qatli akhi." Maka aku pun kembali dan dalam hatiku betapa kesedihan, ya, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana terbunuhnya saudaraku, ya, Umair, kemudian pedang yang sudah aku ambil harus dikembalikan. Tidak lama aku baru berjalan sebentar, tiba-tiba turun surat Al-Anfal, ya, yas'alunaka 'anil anfal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhhab fa khudh sayfaka." Pergilah dan ambillah pedangmu. Pergilah dan ambillah pedangmu. Jadi dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, "Kunta sa'altani sayf." Tadinya engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau meminta kepadaku pedang, dariku pedang. Wa laisa huwa li, dan pedang itu bukan milikku. Wa innahu qad wuhiba li, dan sekarang pedang itu jadi milikku, fa huwa laka, dan aku berikan kepada engkau. Ya, jadi sebagaimana yang aturannya, ya, ghanimah, ya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi wa li rasulihi, ya.
kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya apa yang kalian dapatkan dari ghanimah, ya, bahwasanya itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Maka aturannya ketika ada ghanimah, ya, maka Rasulullah SAW mengambil 1/5 dan sisanya kemudian Rasulullah SAW bagi-bagikan kepada para pejuang. Fa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba dan seterusnya. Jadi 1/5 diambil oleh Nabi, sisanya dibagi-bagikan kepada para pejuang. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ghanimah adalah syariat khusus buat umat Islam. Dahulu umat-umat Nabi terdahulu ketika ada peperangan di antara mereka, mereka tidak boleh mengambil ghanimah. Kalau sudah mereka menang, maka ghanimah tersebut dikumpulkan, lantas turun api dari langit membakar ghanimah tersebut. Itu berarti menunjukkan perang mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam hadis, ya, Nabi SAW mengatakan, "Innallaha a'tamana al-ghanaim rahmatan rahimana biha wa takhfifan khaffafahu anna lima alima min dha'fina." Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memberi kita, ya, karunia ghanimah sebagai rahmat, yang dengan rahmat tersebut Allah merahmati kita, dan sebagai keringanan bagi kita tatkala Allah tahu bagaimana lemahnya kita, ya. Demikian juga dalam hadis kata Nabi SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan keistimewaan ya, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya kata Nabi SAW, "Wa uhillat liyal ghanaim," dan dihalalkan bagiku ghanimah. Jadi ghanimah ini adalah kekhususan umat Islam, ya. Kekhususan umat Islam. Kita bisa bayangkan bagaimana nabi-nabi terdahulu kalau mereka perang, kemudian mereka dapat harta peperangan, mereka tidak boleh ambil sama sekali. Dikumpulkan kemudian datang api membakar ghanimah tersebut. Kata Nabi SAW, "Kanat tanzilu minas sama'i narun fatakuluha." Turun api dari langit kemudian makan ghanimah tersebut. Baik. Di tengah perjalanan setelah Nabi SAW membagi ghanimah, maka Nabi SAW memerintahkan untuk dibunuh Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, Nadhr bin Harith. Ketika Rasulullah SAW sampai suatu tempat namanya Safra, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh Nadhr bin Harith. Dialah pemegang bendera kaum musyrikin pada perang Badar, dan dia adalah termasuk gembong-gembongnya orang-orang Quraisy, dan dia adalah orang yang paling banyak bikin makar kepada Islam dan sering menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadhr bin Harith inilah yang pernah berkata tentang Al-Qur'an, "In hadza illa asatirul awwalin." Ini hanyalah, ya, dongeng-dongeng terdahulu. Bahkan dia pernah menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim." Kata Nadhr bin Harith, "Kalau ini Al-Qur'an benar-benar datang dari Engkau, ya Allah, maka turunkanlah hujan batu kepada kami, atau timpakanlah aku azab yang pedih." Ya. Timpakanlah aku azab yang pedih. Kata sebagian ulama, doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dibunuh ketika selesai perang Badar. Dan dialah yang memang suka cari perkara, dan dialah juga yang pernah datang kepada orang-orang Yahudi kemudian minta pertanyaan apa yang bisa ditanyakan kepada Muhammad agar bisa menghentikan dakwahnya. Kemudian orang Yahudi mengatakan, tanyalah kepada dia tentang, di antaranya tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, tentang ruh, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam surat Al-Kahf. Intinya dia ini selalu cari perkara dan termasuk pembesar kaum Quraisy. Maka di tengah jalan di antara 70 orang tersebut adalah Nadhr bin Harith. Maka Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk membunuhnya, maka dia pun dipenggal lehernya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah SAW berjalan lagi dengan pasukan bersama 70 tawanan, ya, berkurang satu, tinggal 69. Sampai di satu tempat namanya Irqi Dhabiyah. Maka Rasulullah memerintahkan Asim bin Thabit bin Abil Aqlah untuk memenggal kepala Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan kemarin, dialah yang pernah menghina Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang sujud di depan Ka'bah. Kemudian dia mengambil kotoran isi perut unta, kemudian dia letakkan di atas pundak Nabi SAW. Sampai akhirnya Nabi SAW tidak bangkit-bangkit dari sujudnya karena kotoran banyak memenuhi pundak Nabi SAW. Kemudian
datanglah Fatimah radhiyallahu taala anha membersihkan kotoran tersebut, baru kemudian Nabi bangkit dari sujudnya sebagaimana kita jelaskan kemarin dalam kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian juga ya, dia juga diriwayatkan yang pernah menginjakkan kakinya di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang sujud. Ya, Uqbah bin Abi Mu'aid ini seorang yang sangat brengsek dan kurang ajar ya. Ketika Nabi memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Abi Mu'aid, maka dia berkata minta belas kasih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Man li sibyah ya Muhammad." Wahai Muhammad, siapa yang ngurus anak-anak kecilku? Mungkin dia punya anak kecil di Mekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nar," neraka. Kata para ulama maksudnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa yang mengurus anak-anakku? Siapa yang mentarbiyah mereka? Siapa yang memberi makan kepada mereka?" Ingin mengambil hati Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mengasihinya, kasihan kepadanya. Nabi berkata, "An-nar." Kamu neraka jahanam, anak-anakmu urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Kamu ke neraka jahanam, anak-anakmu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia pun dipenggal, dan dua orang inilah adalah min syarri ibadillah, termasuk tokoh-tokoh Quraisy yang sangat kurang ajar di fase waktu Nabi masih di Mekah, yaitu Nadhr bin Harith dan juga Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian Rasulullah SAW pun berjalan menuju ke kota Madinah ya. Dari Badar menuju Madinah kira-kira mungkin 130 kilo ya. Saya sering ke sana dulu ya. Kira-kira 130 kilometer ya. Kira-kira ya. Kurang lebih sekian kilometer. Maka Nabi SAW mengutus dua orang berjalan lebih dahulu, yaitu Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harithah. Nabi utus keduanya lebih cepat ke depan untuk memberi kabar gembira kepada kaum muslimin di kota Madinah. Maka Abdullah bin Rawahah pergi ke A'alil Madinah, yaitu ke daerah-daerah ya seperti daerah Kuba dan yang lainnya. Kemudian adapun Abdullah bin Rawahah pergi ke daerah bawah kota Madinah untuk memberikan kabar gembira tentang kemenangan kaum muslimin di kota Madinah. Maka sampailah Zaid bin Harithah di Madinah pas ngepasi Usama, putranya Usama bin Zaid lagi sedang meratakan tanah di atas kuburannya Ruqayyah. Ruqayyah yaitu putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita sudah jelaskan ketika Nabi hendak berperang, perang Badar, Utsman bin Affan mau ikut tapi enggak boleh. Nabi suruh Utsman bin Affan untuk ngurusi istrinya Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi qadarullah Ruqayyah meninggal dunia. Ya, Usama ketika itu sedang meratakan kuburan Ruqayyah, maka datanglah bapaknya Zaid, ya. Kemudian maka dikatakan kepadanya, "Dzaka abuka hina qadim." Itu ayahmu. Maka aku pun datang menuju ayahku, sementara Zaid bin Harithah sedang berdiri. Kemudian dia berkata dengan suara yang lantang, "Qutila Utbah bin Rabi'ah." Utbah bin Rabi'ah telah terbunuh. Wa Syaibah bin Rabi'ah telah terbunuh. Wa Abu Jahal bin Hisham telah terbunuh. Wa Nubaih wa Munabbih, anak-anak Al-Hajjaj telah terbunuh. Wa Umayyah bin Khalaf telah terbunuh. Aku berkata kepada ayahku, "Ya abati ahaqqun hadza?" Wahai ayahku, benar ini berita? Qala na'am wallahi ya bunayya. Benar demi Allah wahai putraku. Ya. Ini kabar gembira kepada para sahabat di kota Madinah. Demikian juga Abdullah bin Rawahah. Maka Abdullah bin Rawahah dia pergi ke arah bagian tinggi kota Madinah, kemudian dia berteriak. Dan dia di atas ontanya dia berteriak, "Ya ma'syaral ansar, wahai kaum Ansar sekalian, abshiru bi salamati Rasulillah." Bergembiralah kalian dengan selamatnya Rasulullah. Wa qatilul musyrikin wa asrihim. Dan bergembiralah kalian dengan terbunuhnya orang musyrikin dan tawanan-tawanan mereka. Qutila ibnu Rabi'ah, telah terbunuh Utbah dan Syaibah putra Rabi'ah. Telah terbunuh Munabbih dan tadi putra Al-Hajjaj ya. Kemudian Nubaih dan Munabbih ya, putra Al-Hajjaj. Kemudian telah terbunuh Abu Jahal dan telah terbunuh Zam'ah bin Al-Aswad wa Umayyah bin Khalaf. Dan telah ditawan Suhail bin Amr. Ini tokoh-tokoh kaum musyrikin. Ya. Kata Asim bin Adi, ya, aku pun berjalan menuju Abdullah bin Rawahah, aku berkata, "Ahaqqan ya bin Rawahah? Apa yang kau sampaikan ini benar?" Kata dia, "I wallahi, demi Allah benar. Wa ghadan yaqdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil asra muqarranin." Dan besok insyaallah Rasulullah sallallahu akan datang dengan membawa tawanan-tawanan. Dan ini tentu kabar yang sangat menggembirakan para sahabat. Bagaimana tidak? Mereka selama di Mekah, Nabi berdakwah 13 tahun, mereka disiksa, mereka diusir, mereka dizalimi,
Terutama tokoh-tokoh tadi, ini tokoh-tokoh terkenal ya, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ya, kemudian Umayyah bin Khalaf. Ini tokoh-tokoh begitu mendengar mereka tewas, maka para sahabat sangat gembira. Ini kabar gembira luar biasa. Pertama dengan selamatnya Rasulullah SAW, yang kedua adalah dengan tewasnya orang-orang tersebut. Ya. Ketika Nabi SAW sampai suatu tempat namanya Ar-Rawha. Ar-Rawha yaitu sudah mendekati kota Madinah, ya, maka kaum muslimin, pembesar-pembesar kaum muslimin, besar kaum Ansar, kemudian menyambut Nabi SAW atas kemenangan Rasulullah SAW. Maka berkata Usaid ibn al-Hudhair, dia berkata, ya Rasulullah, alhamdulillahilladzi adfaraka wa aqarra ainak. Ya Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan engkau dan telah menyenangkan pandanganmu. Wallahi ya Rasulullah, ma kana takhallufi an Badar wa ana adhunnu annaka talqa aduwan. Ya Rasulullah, saya minta uzur, saya tidak ikut perang Badar. Kenapa? Saya tidak menyangka kau akan bertemu dengan musuh. Walakin dzanantu annaha ir. Saya menyangka kau datang perang Badar hanya untuk menangkap kafilah dagangnya Abu Sufyan, sebagaimana kita sudah sampaikan di awal peperangan. Kalau walau dzanantu annaha aduwwun ma takhallaftu, kalau saya tahu ternyata yang kau temui adalah musuh dalam peperangan, pasukan yang kau temui bukan kafilah dagang, tentu aku akan ikut serta dalam perang Badar dan aku tidak akan meninggalkan perang Badar. Dia tidak ikut perang Badar. Maka Rasulullah SAW berkata, "Shadaqta, engkau benar." Bagaimana dengan para tawanan? Ya. Maka Rasulullah SAW ya membagi-bagi mereka di antara para sahabat. Ya, masing-masing sahabat mengurusi tawanan-tawanan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menasihati ke mereka, istausu bihim khairha. Berbuat baiklah kepada para tawanan. Oleh karenanya para sahabat, mereka ketika punya makanan yang enak, mereka kasihkan kepada para tawanan. Kenapa? Nabi yang suruh. Kata Nabi SAW, istausu bihim khairha. Berbuat baiklah kepada mereka. Di antaranya yang diceritakan oleh Abu Aziz, saudaranya Mus'ab bin Umair. Dan dia ketika itu menjadi tawanan dalam tawanan perang Badar. Dia berkata, Qultu fi rahtin minal ansar. Aku bersama sekelompok orang Ansar, yaitu tidak sampai 10 orang. Fakanu idza qaddamu ghada'ahum ya au asya'ahum khassuni bil khubz. Kalau mereka lagi makan, maka mereka kaum Ansar mengkhususkan roti untukku. Wa akalu tamar, sementara mereka hanya makan korma. Kita tahu bahwasanya makanan yang enak adalah roti, ya. Gandum sudah diolah jadi roti itu makanan enak tatkala dahulu, daripada sampai sekarang roti lebih enak daripada korma, ya. Tetapi mereka tidak makan gandum, mereka tidak makan roti. Roti yang mereka dapatkan mereka khususkan, mereka berikan kepada tawanan yang kafir, yang musyrik. Sementara mereka hanya makan korma. Kenapa? Liwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyahum bina, karena Rasulullah SAW telah mewasiatkan mereka untuk berbuat baik kepada kami, ya. Sampai tidak seorang pun, kata Abu Aziz, sampai tidak seorang pun dari mereka yang memakan sepenggal roti pun, sepotong roti pun tidak ada. Kalau ada sepotong roti, langsung diberikan kepadaku. Fa astahi, aku pun malu. Fa arudduha ala ahadihim, aku pun kembalikan. Masa aku tawanan, aku makan roti, mereka makan korma, ya. Ya. Masa demikian. Aku malu, aku kembalikan kepada mereka. Fa yurduha alayya ma yamassuha. Mereka tidak mau pegang, mereka kembalikan lagi kepadaku. Subhanallah, kisah yang sangat menakjubkan, ya. Oleh karenanya mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sungguhnya mereka memberi makanan yang mereka suka dengan makanan tersebut. Ala hubbihi, itu mereka suka dengan makanan tersebut, mereka berikan kepada miskinan, yatiman wa asira. Orang miskin, anak yatim, dan kepada asir, kepada tawanan. Ini Allah mengajarkan kepada kita di antara ciri-ciri orang yang beriman, mereka kalau memberi makan kepada fakir miskin, memberi makan kepada anak-anak yatim, memberi makan kepada tawanan, bukan makanan-makanan sisa, tapi makanan yang mereka sukai. Makanya Allah mengatakan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi. Mereka memberi makanan yang mereka suka dengan makanan tersebut. Kepada siapa? Yatiman, miskinan, yatiman wa asira, kepada orang miskin, anak yatim, kepada tawanan, ya. Dan mereka terapkan. Bayangkan ada korma, ada roti lebih enak tentunya, ya. Tapi roti mereka kasihkan kepada tawanan yang musyrik kafir, sementara mereka makan korma. Dan ini akhlak yang mulia dari kaum muslimin kepada para tawanan. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh demikian? Ini juga kata para ulama dalil bahwasanya kita boleh berbuat baik kepada orang kafir. Orang kafir, ya, meskipun mereka non muslim, jika seorang Islam berbuat baik kepada dia, ya, sebagai insaniyah, sebagai kemanusiaan, niatnya karena Allah, maka dia dapat pahala. Boleh membantu orang
orang kafir dalam hal kebaikan sebagaimana para sahabat memberi makan kepada Asra Badar, kepada tawanan perang Badar ya. Taib. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan para sahabat tentang bagaimana apa yang harus mereka lakukan kepada tawanan-tawanan ini ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, juga Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka Nabi berkata kepada Abu Bakar dan Umar, tidak ada wahyu turun, maka Nabi diskusi terutama kepada mereka berdua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tarawna fi haula'il usara?" Bagaimana pendapat kalian berdua, wahai Abu Bakar dan Umar, tentang tawanan-tawanan ini, apa yang harus kita lakukan ya? Yang terbunuh baru 2, masih ada 68, masih banyak. Baru Uqbah bin Abi Mu'aid, gembong jahat, Nadhr bin Harits juga gembong orang-orang Quraisy. Yang lain bagaimana? Ya. Maka Abu Bakar berkata, "Ya Nabi Allah." Pendapat kata Abu Bakar, wahai Nabiullah, "Hum banul ammi wal ashira." Mereka saudara-saudara kita sama-sama Quraisy. Anak-anak paman-paman kita, anak-anak kabilah-kabilah kita. Ara an ta'khudha minhum fidyah. Menurutku jangan dibunuh. Kita minta tebusan aja dari orang-orang Mekah untuk menebus mereka ini. Fatakuna lana quwwatan 'alal kuffar. Kalau kita dapat tebusan, kita punya harta, ini sebagai kekuatan bagi kita untuk melawan orang kafir. Fa asallahu an yahdiyahum lil Islam. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Sebenarnya perkataan Abu Bakar ini bijak ya. Sudah ya Rasulullah, enggak usah dibunuh, terima aja tebusan, bebaskan mereka. Kita dapat harta untuk melawan orang kafir, dan siapa tahu mereka dapat hidayah. Setelah Abu Bakar berbicara, Nabi bertanya kepada Umar, "Ma tara ya Ibn al-Khattab?" Menurut kamu bagaimana ya Umar? Kata Umar, "La wallahi ya Rasulullah." Tidak ya Rasul. Demi Allah tidak sebagaimana perkataan Abu Bakar. Ma ara alladhi ara Abu Bakar. Menurutku aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Walakinni ara antumakkinna fanadriba a'naqahum. Tapi menurutku izinkanlah kami untuk sembelih leher-leher mereka, untuk kami penggal leher-leher mereka. Fatumakkina aliyan min aqil fayadrib unuqahu. Caranya bagaimana Rasulullah? Kata Umar, Ali bunuh Aqil. Aqil saudaranya Ali, sama-sama bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib. Tapi Aqil dalam safnya kaum musyrikin. Jadi Umar mengajarkan caranya saudara bunuh saudara. Jadi Umar bilang caranya ini tawanan, jangan, tapi yang saudara bunuh saudara. Caranya gimana? Ali bin Abi Thalib suruh bunuh kakaknya Aqil, bunuh. Suruh penggal ya. Wa tumakkini min fulan, dan saya kau suruh aku bunuh si fulan, saudaranya Umar bin Khattab. Saya bunuh dia. Fa'adrib unuqahu. Buat apa? Hatta ya'lamallahu annahu laisa fi qulubina hawadah. Agar Allah tahu bahwasanya tidak ada dalam hati kami yang namanya pilih kasih, enggak ada. Ini masalah syariat, masalah Islam, masalah tauhid, masalah syirik. Ya, kami tidak ada belas kasih lil musyrikin kepada orang musyrikin. Haula'i sanadiduhum, ini tokoh-tokoh mereka. Wa aimmatuhum, dan ini adalah imam-imam mereka. Wa qadatum, ini pemimpin mereka. Maka Rasulullah SAW lebih condong kepada pendapat Abu Bakar. Rasulullah SAW tidak memilih pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah SAW menerima tebusan. Ini pada hari tersebut ya. Keesokan harinya, falamma kana minal ghad, ji'tu, kata Umar tatkala besok harinya, aku datang, fa idza Rasulullah SAW wa Abu Bakrin qa'idaini yabkiyan. Tiba-tiba aku mendapati Abu Bakar dan Nabi SAW sedang duduk dan mereka berdua sedang menangis. Qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuka. Kabarkanlah kepadaku ya, kenapa kalian berdua menangis, engkau dan sahabatmu Abu Bakar. Wahai Rasulullah, kenapa anda berdua menangis? Fa in wajadta bukaan fa bakaitu. Kalau memang ada sebab kalian berdua menangis, aku akan ikut menangis. Wa illam ajid bukaan, kalau saya tidak bisa menangis karena sebab tersebut, tabakaitu li bukaikuma, aku akan pura-pura menangis karena kalian berdua menangis. Faqala Rasulullah SAW kemudian berkata, abki lilladhi arada alayya ashabuka min akhdhihimil fida. Aku menangis kenapa? Ya, karena ya tawaran sahabat-sahabatmu itu, para sahabat menawarkan, memberi ide kepada aku untuk mengambil tebusan dari para tawanan. Laqad urida alayya adzabuhum adna min hadhihi syajarah. Sungguh telah ditampakkan kepadaku bahwasanya azab hampir menimpa mereka, para sahabat tersebut, yang azab tersebut lebih dekat daripada pohon ini. Artinya itu adalah kesalahan. Ya. Maka Allah pun, dan wa anzalallahu azza wa jalla, dan Allah turunkan firman-Nya,
ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi nabi ya untuk memiliki tawanan-tawanan sampai dia banyak membasmi orang-orang musyrikin. Ya. Jadi nanti seakan-akan Allah berkata, ya Rasulullah, kalau kau ingin punya tawanan nanti, sekarang masih di awal, kau harus menunjukkan kekuatan, harus menggentarkan orang musyrikin dalam peperangan, tidak ada tawanan, bunuh. Ya. Hatta yuthkhina fil ard, itu sampai engkau memiliki kekuatan dengan banyak membunuh orang-orang musyrikin. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan dunia sementara Allah menginginkan akhirat. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijak. Jadi ternyata ada sebagian sahabat memiliki ide untuk menerima fidyah. Kenapa? Karena ada keinginan duniawi. Allah mengatakan di sini, turiduna aradad dunya. Keinginan duniawi inilah yang kemudian menjadikan Allah mencela mereka. Hampir-hampir mereka ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Beda dengan Nabi dan Abu Bakar ketika mereka menerima fidyah bukan karena dunia tapi karena untuk menguatkan pasukan kaum muslimin. Ya. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adzabun azim. Kata Allah, kalau bukan karena sudah tertulis di Lauhil Mahfuz ya bahwasanya kalian boleh mengambil ghanimah dan kalian boleh menerima fida, menerima tebusan, maka kalian akan ditimpa azab yang pedih gara-gara apa yang kalian ambil. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba, maka makanlah dari harta ghanimah dengan halal dan baik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah ya, dalam peristiwa ini banyak ulama mengatakan bahwasanya ide Umar lebih tepat daripada ide Abu Bakar, ya. Karena idenya Umar dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Rasulullah SAW di awal peperangan tidak usah menerima tawanan, ya. Ada peperangan, bunuh saja sampai orang-orang kafir menjadi lemah dan takut sehingga Islam bisa jaya. Jangan terima tebusan dari mereka dan tawanan harusnya dibunuh semua. Tetapi tadi ide Abu Bakar diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terlanjur ditetapkan. Allah tegur, tapi Allah melanjutkan keputusan tersebut. Ya, Allah melanjutkan keputusan tersebut, keputusan yang dipilih oleh Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada hikmahnya. Benar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah karena ternyata ada sebagian sahabat ingin menerima tebusan karena keinginan dunia. Ya, tetapi ternyata di balik ya teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah terlanjur diputuskan, ternyata ada kemaslahatan-kemaslahatan dan benar di antaranya orang-orang ditawan-tawan tersebut ternyata banyak yang masuk Islam. Di antaranya Aqil, di antaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, banyak. Di antaranya Suhail bin Amr, ya. Mereka akhirnya masuk Islam dan mereka punya anak-anak juga yang akan memperjuangkan apa? Islam, ya. Dan sebagaimana perkataan Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan bunuh mereka, terimalah tebusan, siapa tahu mereka dapat hidayah. Dan benar di antara mereka ada yang dapat hidayah dari Allah di kemudian hari. Adapun Nabi SAW menangis dengan Abu Bakar, karena apa kata para ulama? Karena tadi Allah ingin memberi hukuman kepada sebagian sahabat yang minta tebusan atas tawanan, ternyata tujuan mereka adalah duniawi, ya. Turiduna aradad dunya, kalian menghendaki dunia. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya harta bukanlah perkara yang sepele, ya. Kita bicara tentang para sahabat, sebagian sahabat ketika melihat harta mereka terpengaruh, keinginan untuk dunia itu ada, ya. Sebagaimana akan kita bicarakan juga dalam perang Uhud, bahwasanya para sahabat sebagian mereka juga tertarik dengan dunia, maka Allah berkata minkum mayuridu dunya. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia. Wa minkum mayuridul akhirah, di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Itu Nabi berbicara tentang sahabat yang mereka ini berjuang karena Allah. Tetapi ketika ada harta di hadapan mata, mereka juga tertarik. Sebagian mereka ya akhirnya tertarik dan Allah beri teguran sebagai pelajaran bagi kita kaum muslimin. Oleh karenanya seorang harus senantiasa mewanti-wanti dirinya agar tidak terpedaya dengan dunia yang hanya sementara ini, ya. Taib. Berlakulah bagi kaum muslimin dan selanjutnya dalam masalah tawanan 3 hukum, ya. Ya. Yaitu 3 hukum boleh dipilih oleh seorang pemimpin. Ya. Di antaranya boleh dibunuh
tawanan. Apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam peperangan, kalau terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang non-muslim, kemudian akhirnya selesai peperangan dan banyak tawanan, apa yang boleh dilakukan oleh seorang pemimpin? 3 pilihan disyariatkan. Yang pertama boleh membunuh, yang kedua boleh menerima tebusan, dan yang ketiga boleh membebaskan tanpa ada tebusan sama sekali. Dan ini dipraktikkan tiga-tiganya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi di antaranya membunuh Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian di antaranya membunuh Nadhr bin Harith. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam perang Khandaq, Nabi membunuh orang-orang Yahudi sampai ratusan, nanti akan kita sampai ceritanya kenapa Nabi membunuh mereka, itu hak Nabi SAW. Nabi membunuh mereka, ya. Di antaranya Nabi minta tebusan, ada tawanan yang Nabi minta tebusan seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Aqil bin Abi Thalib, Nabi minta tebusan dari mereka. Dan di antara mereka ada yang Nabi bebaskan begitu saja tanpa ada tebusan sama sekali, seperti Abul As bin Rabi. Kemudian di antaranya nanti akan datang kisahnya Thumamah bin Uthal yang sudah ditangkap, diikat di tiang masjid, kemudian dibebaskan begitu saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali kepada ijtihad seorang pemimpin. Jika telah terjadi jihad peperangan, kemudian ada musuh-musuh ditawan, maka dia boleh melakukan satu di antara 3. Boleh bunuh, boleh. Ini musuh tadi ingin bunuh kita, sekarang kita tangkap, kita boleh bunuh. Yang kedua adalah menerima tebusan, yang ketiga boleh dibebaskan tanpa tebusan. Allah isyaratkan fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Man itu dibebaskan tanpa ada tebusan, fida yaitu dibebaskan dengan tebusan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun apa tebusannya bagi tawanan-tawanan perang Badar, ya. Maka Nabi tidak pukul rata. Nabi lihat kondisi-kondisi mereka. Yang kaya tebusannya banyak. Yang kaya tebusannya banyak. Yang miskin tebusannya sedikit. Yang tidak punya apa-apa Nabi SAW bebaskan begitu saja, ya. Adapun orang yang tidak punya tebusan, di antara 70 orang tersebut ada yang miskin juga. Maka Nabi SAW melihat di antara mereka kalau ada yang pandai menulis dan membaca, maka Nabi suruh tawanan perang Badar tersebut untuk mengajari anak-anak kaum Ansar untuk belajar baca dan menulis. Bayangkan, tebusannya apa? Kamu tidak punya duit, enggak ada yang tebus saya. Mungkin keluarganya di Mekah miskin. Kamu bisa baca tulis? Bisa. Udah ngajari anak-anak kaum Ansar, ajari baca tulis. Ajari baca tulis supaya ditebus, ya. Kalau ternyata anak-anak Ansar sudah bisa baca, bisa tulis, bebas pulang ke Mekah. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap membaca dan menulis, ya. Bayangkan di antara tebusan kepada perang Badar, tawanan perang Badar, yaitu mereka mengajari anak-anak kaum Ansar membaca dan menulis. Ini menunjukkan perhatian Nabi kepada membaca dan menulis. Bagaimana tidak? Surat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Maka kita harus perhatian, agama Islam adalah agama yang perhatian terhadap ilmu, terhadap membaca dan menulis, ya. Adapun yang lainnya, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaya-kaya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk bayar fida, ya, bayar tebusan. Yang tidak punya uang sama sekali, maka Rasulullah SAW suruh bebaskan tanpa harus membayar apapun, ya. Di antara orang-orang yang dibebaskan tanpa bayaran sama sekali, dibebaskan begitu saja, adalah Al-Muttalib ibnu Hantab, ya. Kemudian Safiyyu ibnu Abi Rifa'ah. Safiyyu ibnu Abi Rifa'ah. Kemudian orang ketiga namanya Abu Azzah Al-Jumahi. Abu Azzah Al-Jumahi. Abu Azzah Al-Jumahi ini adalah seorang yang fakir dan dia memiliki anak-anak perempuan. Maka ketika dia ditawan, dia berkata, "Ya Rasulullah, laqad arafta mali min mal." Ya Rasulullah, kau tahu aku tidak punya harta. Wa inni ladzu hajatin wa dzu iyal, dan aku ini punya keperluan dan aku punya anak-anak yang harus aku tanggung. Famnun alayya ya Rasulullah, berilah aku yaitu minnah agar aku bebas tanpa bayar sama sekali. Maka Rasulullah SAW pun membebaskan dia tanpa bayar. Tapi Rasulullah SAW ambil perjanjian. Jangan kalau kau sudah bebas sekarang, jangan sekali-sekali kau berperang melawan kami di kemudian hari. Dan jangan sekali-sekali kau membantu musuh untuk memerangi kami di kemudian hari. Dan jangan kau bantu pasukan musuh sama sekali. Akhirnya dia setuju, dia bilang, iya, saya tidak akan perang lagi dan saya tidak akan bantu pasukan kaum musyrikin untuk menyerang pasukan kaum muslimin. Ternyata dia tidak menepati janji. Abu Azzah Al-Jumahi ini di kemudian hari tidak menepati janji.
ketika perang Uhud ternyata dia ikut pasukan kaum musyrikin kembali, pasukan kaum Quraisy, dan dia menyerang lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ternyata dia ditawan lagi kedua kali tatkala perang Uhud, dia ditawan lagi. Ya, ketika dia ditawan dalam perang Uhud, Nabi ingin bunuh dia, dia berkata lagi, "Ya Muhammad, munna alayya." Ya Muhammad, berilah aku anugerah agar aku bisa bebas, tidak usah bayar. Kasihanlah, lihatlah, aku miskin, aku punya anak-anak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ada'uka tamsahu aridaika bi Makkah taqul sakhirtu bi Muhammadin marratain. Aku tidak akan biarkan engkau nanti di Mekah kau sudah saya bebaskan, kemudian kau memegang kedua pipimu, kau berkata, aku telah ngejek Muhammad 2 kali, aku telah menipu Muhammad 2 kali. La yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak akan terkena sengatan binatang berbisa dari 2 kali dari lubang yang sama. Ini kau tidak bisa. Sudah bohong, Rasulullah SAW menyuruh dia untuk dibunuh. Akhirnya Abu Azza al-Jumahi ini dibunuh oleh para sahabat. Jadi intinya para tawanan perang Badar ada 3 model. Ada yang dibunuh, ada yang dibebaskan, dan ada yang disuruh bayar tebusan. Siapa-siapa saja yang disuruh bayar tebusan? Di antaranya yang pertama kali ditebus ada namanya Abu Wada'ah, ya. Abu Wada'ah Al-Harith bin Dubairah As-Sahmi. Dia punya anak namanya Al-Muttalib, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata tentang dia, "Inna lahu bi Makkah ibnan kayyisan, tajiran dzamalin." Ini orang Abu Wada'ah, dia punya anak di Mekah, pintar, pedagang, punya harta banyak. Wa ka'annakum bihi qad ja'akum fi talabi fida'i abi. Seakan-akan dia sebentar lagi datang dan kemudian meminta untuk menebus ayahnya. Dan benar, apa yang difirasatkan oleh Nabi ternyata benar. Ya, ketika telah tersebar berita sampai di Mekah bahwasanya Rasulullah SAW meminta tebusan, Muhammad minta tebusan, maka apa kata orang Quraisy? La ta'jalu bi fida'i asrakum la ya'rab alaikum Muhammadun wa ashabuhu. Jangan cepat-cepat kasih tebusan, jangan dulu. Nanti Muhammad naikkan harga, tebusannya dikasih mahal lagi. Sudah, jangan dulu kasih. Maka Al-Muttalib, anaknya Abu Wada'ah, dia berkata, "Sadaqtum, kalian benar. Ya, jangan langsung kita kasih tebusan. La ta'jalu, jangan terburu-buru." Ketika mereka sudah merasa Al-Muttalib setuju dengan mereka, tiba-tiba wan salla minal lail, malam-malam dia segera keluar menuju ke kota Madinah, kemudian dia tebus bapaknya dengan 4.000 dirham. 4.000 dirham. Lumayan 4.000 dirham, ya. Kalau zaman dahulu sekitar 10 dirham atau 12 dirham itu sama dengan 1 dinar. Coba kalau kita konversikan sekarang, ya. Saya hitung dulu sebentar. Taruhlah dirham 12 dirham sama dengan 12 dinar, berarti 4.000 bagi 12 sama dengan 3 kali 4,25 sama dengan berarti sekitar 1 kilo 416 gram emas kira-kira. Jadi tebusannya 1,5 kilogram emas. Ini saya konversikan kira-kira, ya. Apalagi kalau kita bilang 10 dirham 1 dinar lebih banyak lagi. Ya kira-kira 1,5 kilogram emas untuk menebus bapaknya. Lumayan, ya. Ya. Dan kata Ibnu Katsir, wa kana hadza awwala asirin fudiyah. Ini adalah tawanan yang pertama yang ditebus. Kemudian Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini siapa? Dia adalah seorang ahli khatibnya Quraisy dan dia mufawwah, yaitu kalau ngomong hebat, ya, provokator, berorasi sangat hebat. Dan Umar radhiyallahu anhu tahu ini orang Suhail bin Amr ini kalau ngomong luar biasa dan dia suka menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khutbah-khutbahnya. Maka apa kata Umar? Ya Rasulullah, sebelum dibebaskan, da'ni anzi' saniyatay Suhail bin Amr yadla'u lisanahu, ya, fala yakumu alayka khatiban fi mautin abadan. Ya Rasulullah, izinkanlah aku cabut giginya ini, biar dia enggak bisa khutbah-khutbah lagi nanti di kemudian hari. Kalau dia mau khutbah, biar dia lidahnya keluar, enggak bisa ngomong lagi. Sudah, biarkan saya cabut giginya. Ini orang karena ini suka mencela Nabi SAW dengan khutbah-khutbahnya. Dan kita tahu bahwasanya zaman dahulu di antara sarana untuk menyerang adalah dengan syair-syair, dengan khutbah-khutbah. Oleh sekarang medsos. Zaman dahulu dengan syair-syair. Kalau syairnya indah, mengejek, tersebar di mana-mana, itu sarana untuk berperang zaman dahulu. Itu di antara sarana media sosial di zaman dahulu, di antaranya adalah khutbah, di antaranya adalah ceramah-ceramah atau syair-syair, ya.
Dan ini sering khutbah untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Umar, "Izinkan saya untuk cabut giginya biar dia enggak bisa khutbah lagi." Maka fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu asa an yakuma maqaman la tadhummuhu." Semoga dia suatu hari akan berdiri pada suatu posisi yang kau tidak akan mencelanya. Kata para ulama, itu terjadi nanti setelah dia masuk Islam. Kemudian tatkala ayamur riddah, tatkala di zaman Abu Bakar menjadi khalifah, banyak orang-orang yang murtad, maka dia tegak dan dia berkhutbah dengan khutbah yang indah untuk mengkokohkan iman kaum muslimin dan juga untuk memerangi orang-orang yang murtad, ya. Itu berarti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuktikan di kemudian hari. Adapun Suhail bin Amr, maka dia ditebus oleh Mikraz ibnu Hafs bin al-Akhyaf, ya. Bagaimana dengan mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abul As bin Rabi'? Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW punya anak. Di antaranya adalah Zainab. Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi' seorang musyrik, masih musyrik. Kemudian menikah dengan Zainab. Sudah pernah kita sampaikan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan diganggu dari secara mental. Ketika Rasulullah SAW punya anak, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Zainab dinikahi oleh Abul As bin Rabi'. Ruqayyah, Ummu Kulthum dinikahi sama anak-anaknya Abu Lahab. Fatimah belum menikah. Maka ketika Nabi mulai berdakwah, datang orang-orang Quraisy kepada anak-anaknya Abu Lahab. Entah Utbah dan Utaibah, dua orang ini. Kemudian mereka berkata kepada anak-anaknya Abu Lahab, "Wahai anak-anak putra-putra Abu Lahab, ceraikannya putri-putri Muhammad. Ceraikan itu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Biar Muhammad pusing mikirin mereka sehingga tidak berdakwah. Kasihan anaknya dicerai. Kalau kalian berdua menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulthum, maka silakan pilih wanita mana saja yang ada di Quraisy, kami akan menikahkan engkau." Akhirnya diceraikanlah Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dicerai oleh sepupu mereka sendiri, yaitu anak-anaknya Abu Lahab. Mereka datang lagi kepada Abul As bin Rabi', "Wahai Abul As, ceraikanlah Zainab. Kalau kau sudah ceraikan Zainab, putri Muhammad, kau minta wanita mana saja, kami akan berikan." Abul As tidak mau. Abul As tidak mau. Ini sebenarnya kita ceritakan. Kenapa? Karena Abul As ini yang menganjurkan dia untuk menikah dengan Fatimah adalah siapa? Adalah Khadijah. Ya, Khadijah yang menganjurkan Abul As untuk menikah dengan Fatimah. Dan Abul As setia meskipun agama berbeda, tapi dia tidak bercerai, tidak menceraikan Zainab, menikah dengan Zainab meskipun dia musyrik, dia tidak menceraikan Zainab. Dan ketika itu belum ada hukum bahwasanya kalau lelaki musyrik, wanita muslimah harus berpisah. Waktu itu belum ada hukum tersebut. Dan Abul As ternyata ikut dalam perang Badar. Ketika dalam perang Badar, ternyata dia kalah dan dia ditawan. Ya. Maka akhirnya ketika Rasulullah SAW mengumumkan akan bahwasanya silakan yang ingin menebus kerabat-kerabatnya silakan tebus. Maka Zainab di Mekah, ya, wanita miskin, Zainab. Dia tahu suaminya sedang ditawan dan dia sayang kepada suaminya, meskipun suaminya musyrik ketika itu masih boleh. Maka dia mengirim tebusan kepada bapaknya untuk menebus suaminya. Apa yang dia kirim? Yang dia kirim adalah kalung ibunya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalung ini adalah kalung yang Khadijah berikan kepada Zainab ketika malam pengantin dengan Abul As. Jadi Khadijah yang kalung biasa dia pakai, dia lepas, kemudian dia berikan kepada Zainab, kemudian agar Zainab menjadi cantik untuk bertemu dengan pasangannya Abul As di malam pengantin tersebut. Rupanya Zainab tidak punya apa-apa, maka dia lepaskan kalungnya, kemudian dia kirim ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menebus suaminya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqalaha riqqatan syadidatan." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, maka Nabi pun sangat sedih. Kenapa ini kalung? Mengingatkan beliau kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini kalung pernah lama dipakai oleh istri yang sangat dia cintai, Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, yang hidup bersama Nabi 25 tahun, tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengorbankan seluruh hartanya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri yang sangat salehah, yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah lama Nabi berpisah dari Khadijah setelah dia meninggal dunia. Tiba-tiba ada kalung tersebut datang mengingatkan kembali Nabi kepada
Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Nabi tidak mengambil kalung tersebut. Nabi minta izin kepada para sahabat dan itu sebenarnya hak Nabi. Ya, mau bebaskan, mau bunuh, mau terima terima tebusan terserah Nabi. Tapi Nabi berkata kepada para sahabat, "In ra'aitum an tutliqu laha asiraha." Bagaimana menurut kalian kalau Zainab kita bebaskan tawanannya, wa taruddu 'alaiha alladhi laha, dan kalian kembalikan kalungnya, faf'alu, maka lakukanlah. Qalu na'am, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah." Maka mereka pun melepaskan Abul As. Kemudian mereka mengembalikan Abul As ya kepada Zainab, kemudian kalungnya pun dikembalikan kepada Zainab. Tapi Rasulullah SAW mengambil janji dari Abul As, lepaskanlah Zainab, biar Zainab menyusulku di kota Madinah. Ya. Zainab ketika hendak berhijrah dari Mekah menuju Madinah, dia berangkat bersama Bani Kinanah. Ya. Kemudian ternyata dia dikejar oleh orang-orang Quraisy, maka akhirnya dia disusul oleh seorang namanya Habbar ibn al-Aswad. Habbar ibn al-Aswad ini, maka dia mengejar ontanya Zainab, kemudian dia pun menombak ontanya Zainab sampai ontanya Zainab pun jatuh. Ketika itu Zainab dalam kondisi hamil, maka Zainab pun ikut terjatuh. Kemudian akhirnya keguguran, keluarlah darah dari perutnya ya. Kemudian akhirnya dibawa pergi. Dibalikkan ke kota Mekah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengirim Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, kemudian Rasulullah SAW bawakan cincinnya, pergi ke sana, tunjukkan kepada Zainab. Akhirnya Zaid bin Harithah kemudian ketemu dengan penggembala kambing dari keluarganya Abul As, kemudian kasih cincinnya ini berikan kepada Zainab. Ya, Zaid bin Harithah ingin menjemput Zainab. Akhirnya cincin tersebut diberikan kepada Zainab. Zainab tahu ini cincin bapaknya Rasulullah SAW, maka Zainab pun segera pergi bersama Zaid bin Harithah, kemudian pergi menyusul bapaknya di kota Madinah. Dan Rasulullah SAW memuji Abul As. Kata Rasulullah SAW, "Haddatsani fasadaqani." Dia berbicara kepadaku dan dia jujur kepadaku. "Wa'adani fawafali." Dan dia berjanji kepadaku dan dia tunaikan janjinya. Sebagian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan akhirnya Abul As nanti masuk Islam. Adapun Habbar bin Aswad yang menombak ontanya Zainab sampai Zainab terjatuh, maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "In wajadtum fulanan wa fulanan fa ahrikuhuma binnar." Kalau kalian dapati si fulan ini di antaranya Habbar bin Aswad, maka bakarlah dia dengan api. Sampai akhirnya tatkala para sahabat ya ingin keluar menangkap ini Habbar bin Aswad, Rasulullah SAW berkata, "Ini amartukum an tuhriku fulanan wa fulanan." Aku pernah memerintahkan kalian untuk membakar si fulan dan si fulan. Wa innan nar la yu'adzibu biha illa Allah. Tetapi tidak boleh orang mengadab dengan api kecuali Allah. Fa in wajadtumuhuma, kalau kalian mendapati dua orang ini di antaranya Habbar bin Aswad, faqtuluhuma, maka bunuhlah mereka berdua ya. Akhirnya ya mereka pasukan tersebut berusaha mengejar Habbar bin Aswad, namun tidak dapat. Rasulullah SAW suruh bunuh dia, namun ternyata dia selamat. Sampai akhirnya setelah Fatuh Makkah, Habbar bin Aswad ini masuk Islam dan bagus Islamnya, dan bahkan dia hidup sampai zaman khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagaimana dengan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW? Ya, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi SAW mengambil karena dia orang kaya, maka Nabi mengambil tebusan dengan mahal, harga yang besar ya. Kata Nabi kepada pamannya Al-Abbas, "Ya Abbas, ya Abbas, ifdi nafsak, tebuslah dirimu, wa ibna akhik, dan tebuslah ponakanmu Aqil bin Abi Talib, wa Naufal bin Harith, tebuslah juga Naufal bin Harith, wa halifaka Utbah bin Jahdam, dan tebuslah juga sekutumu Utbah bin Jahdam." Ya. Maka Al-Abbas berkata, "Ya Rasulullah, inni kuntu musliman." Ya Rasulullah, saya sudah muslim. Walakinnal qauma istakrahuni, tapi orang-orang maksa aku untuk keluar. Kata Nabi, "Allahu a'lamu bi islamika." Allah lebih tahu dengan Islam benar atau tidak. "Iyyakuma tad'i haqqan, fallahu yajzika bidzalik." Kalau apa yang kau katakan kau sudah masuk Islam sebelumnya, sungguhnya kau keluar karena dipaksa, maka Allah akan berikan pahala kepadamu. "Wa amma zahiru amrika," adapun zahirnya dirimu, faqad kana alaina, kau menyerang kami. "Fafdi nafsak," kalau gitu tebuslah dirimu. Maka Rasulullah SAW pernah mengambil ya 20 uqiyah zahab, yaitu jumlah yang besar ya. Maka Al-Abbas berkata, "Ya Rasulullah,
ihsibha min fidaya. Uang yang pernah saya berikan kepadamu emas, potonglah dengan uang tersebut sebagai tebusanku. Kata Rasulullah SAW, la, tidak, dzalika syai'un a'tanahu Allahu minka. Itu sudah lalu. Itu Allah kasih kami lewat kamu. Enggak bisa dipotong dengan pemberianmu dulu. Ya, sekarang engkau bayar baru. Al-Abbas berkata, innahu laisa limal. Ya Rasulullah, aku tidak punya harta. Rasulullah SAW berkata, fa ainal malu alladhi wada'tahu bi Makkah? Mana hartamu yang kau simpan di Mekah? Haitsu kharajta inda Ummil Fadl bintil Harith. Ketika kau mau keluar ikut perang Badar, kau titipkan hartamu kepada Ummul Fadl, istrimu. Walaysa ma'akum ahadun ghairukuma, dan tidak ada orang selain kalian berdua saja ketika itu. Fakulta, dan kau berkata kepada istrimu, in usibtu fi safari hadza, kalau ternyata aku meninggal dalam safarku kali ini, falil fadli kadza, berikanlah kepada Fadl putraku sekian, wali Kusam anakku Kusam juga sekian, dan Abdullah bin Abbas putranya juga sekian. Terus kau bilang kau tidak punya harta? Bukankah kau pernah berkata begitu dengan istrimu? Maka Al-Abbas berkata, ketahuan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma alima bihadza ahadun minan nas ghairi wa ghairaha. Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, tidak tahu kejadian ini kecuali saya dengan istriku. Wa inni la alamu annaka rasulun, aku tahu engkau adalah Rasulullah. Ya, yang penting bayar. Maka disuruh bayar Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Bahkan sebagian kaum Ansar datang kepada Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasulullah, sudahlah pamanmu Al-Abbas enggak usah bayar. Enggak usah bayar, ya. Mereka minta Rasulullah SAW tidak usah bayar. Kata Rasulullah SAW berkata, wallahi la tadharuna minhu dirhaman. Harus bayar, jangan sampai 1 dirham pun dia tidak bayar, padahal pamannya sendiri. Ya, apa hikmahnya? Kenapa Nabi kenceng sama Al-Abbas, padahal pamannya sendiri? Ya, kata para ulama agar orang-orang tahu bahwasanya Nabi tidak pilih kasih. Al-Abbas, ya, duit banyak, ikut perang Badar, harus bayar fidyah, bahkan fidyahnya lebih mahal daripada yang lainnya. Ya, fidyahnya lebih mahal daripada yang lainnya. Ya. Taib. Al-Imam Al-Bukhari bercerita tentang Al-Abbas bin Abdul Muttalib dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Abbas ini hartanya banyak, ya. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalin minal Bahrain. Satu hari datanglah harta yang banyak dari Bahrain. Faqala unsuruhu fil masjid. Kata Nabi, sebarkanlah, bukalah harta tersebut di masjid. Dan adalah wa kana aktsaru malin utiya bi Rasulullah SAW. Ini harta yang paling banyak yang pernah dihadirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW ketika kharaja ila salat walam yaltafit ilaihi. Rasulullah SAW salat, Rasulullah tidak perhatikan dengan harta tersebut. Ini datang dari Bahrain, Rasulullah suruh taruh di masjid, Rasulullah salat tidak peduli dengan harta tersebut. Setelah selesai salat, maka Rasulullah SAW pun duduk di hadapan harta tersebut. Ya, tidak ada orang pun yang lewat kecuali Nabi kasih. Tidak ada orang lewat kecuali Nabi kasih. Nabi bagi-bagi harta tersebut. Ja'ahul Abbas, kemudian datang pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib datang pamannya. Ini setelah di Madinah, ya, setelah dia masuk Islam, ya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, a'tini, ya Rasulullah, bagi dong hartamu kepadaku. Fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan. Bukankah dalam perang Badar aku telah menebus diriku ya Rasulullah dengan harta yang banyak. Aku telah menebus ponakanku Aqil bin Abi Thalib harta yang banyak. Kalau gitu berikanlah hartamu tersebut. Kata Nabi, khudz, ambil. Maka dia pun ambil bajunya, dia kasih. Harta banyak. Harta banyak, kemudian dia ingin pikul, ternyata dia tidak mampu. Dia mau angkat, tidak mampu. Maka Al-Abbas berkata, ya Rasulullah, umur ba'dahum yarfa'uhu ilayya. Ya Rasulullah, tolong suruh sebagian sahabat untuk ngangkatin aku di atas, biar aku, ya, panggul aku bawa pergi. Kata Rasulullah SAW, la, farfa'hu anta alai. Ya, engkau angkat sendiri. Ya, kata Nabi, enggak, engkau angkat sendiri. Al-Abbas berkata lagi, farfa'hu anta alayya. Kalau gitu kau ya Rasulullah, bantu aku ngangkat ini harta. Terlalu banyak dia ambil, dia memikul enggak kuat. Suruh orang lain bantu, kata Nabi, enggak, angkat sendiri. Kalau gitu engkau ya Rasulullah, bantu aku. Kata Rasulullah, la, angkat sendiri. Akhirnya dia tidak bisa pikul, dia kurangi. Al-Abbas kurangi. Kemudian dia ingin pikul lagi, ternyata enggak mampu lagi. Kata dia, Rasulullah, suruh orang untuk angkat. Kata Rasulullah, la, enggak. Kalau gitu engkau bantu aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak. Dia kurangi lagi, fanathara minhu, dia kurangi lagi. Sampai akhirnya dia pun paksa dan dia pun pikul emasnya tersebut atau harta tersebut. Tsumman talaqa, kemudian dia pergi.
Famazala Rasulullah SAW yutbi'uhu basarahu. Rasulullah SAW ngikutin ngelihat pamannya tersebut sampai hilang dari pandangan Rasulullah SAW. Ajaban min hirsihi. Rasulullah begitu takjub dengan semangat dia untuk membawa harta tersebut. Ya. Kemudian ada orang lewat Nabi bagi sampai ketika Rasulullah SAW berdiri tidak ada satu dirham pun yang tersisa. Subhanallah, ini dalil bagaimana Rasulullah SAW tidak ada kepedulian dengan harta sama sekali. Ketika harta banyak itu kalau Nabi mau ambil semua terserah Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak perhatikan harta tersebut, Nabi bagi-bagi, tidak satu dirham pun tersisa Nabi ambil. Sama sekali semuanya Rasulullah SAW bagi kepada para sahabat. Ya. Dan Rasulullah SAW memuliakan pamannya. Ya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, Hadzal Abbasu ammu nabiyyikum. Ini Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi kalian. Ajwadu Quraisyin kaffan. Dia orang yang sangat dermawan. Wa awsaluha, dan orang yang paling suka menyambung silaturahmi. Nabi puji pamannya tersebut. Pamannya juga memuji Nabi SAW. Ada seorang bertanya kepada Al-Abbas, Anta akbar am Rasulullah? Siapa yang lebih tua, engkau atau Rasulullah? Siapa yang lebih besar, engkau atau Rasulullah? Maka kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Huwa akbaru minni. Dia lebih tua daripada aku. Wa wulidtu ana qablahu, tapi saya lahir lebih dahulu daripada Nabi SAW. Artinya Al-Abbas mengagungkan ponakannya Rasulullah SAW. Demikian juga di antara sahabat yang atau orang ingin menebus tebusan adalah Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ketika dia masih musyrik, ya, dia pergi ke Madinah untuk menebus tebusan. Di antara kerabatnya ada yang tertawan dalam perang Badar. Maka dia pun pergi ke Madinah ingin menebus tawanan tersebut. Kemudian ternyata dia mendapati Nabi sedang salat maghrib. Dan Nabi ketika salat maghrib, Nabi baca surat Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur dan seterusnya sampai firman Allah, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada pencipta ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Dia berkata, Kada qalbi yatir. Ketika aku mendengar firman Allah, Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa Tuhan ataukah mereka ciptakan diri mereka sendiri? Hampir-hampir jantungku lepas. Ya, dan itu bisa jadi sebab dia tertarik dengan Islam dan akhirnya beliau pun masuk Islam. Ya, kata beliau, awwalu ma waqaral imanu fi qalbi, itulah awalnya iman masuk dalam hatiku. Ya, gara-gara mendengar satu ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jubair bin Mut'im, setelah Rasulullah SAW salat maghrib, aku pun menemui Nabi. Dia masih musyrik. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, aku ingin menebus tawananku dari kerabatku. Maka Rasulullah SAW berkata, Lau kana al-Mut'im bin Adi. Seandainya bapakmu Al-Mut'im bin Adi, namanya Jubair bin Mut'im bin Adi. Kalau bapakmu masih hidup, fakallamani fahaula'i natna la taraktuhum lahu. Seandainya bapakmu masih hidup kemudian datang berkata kepadaku, Hai Muhammad, bebaskan mereka, aku akan bebaskan mereka seluruhnya. Kalau bapakmu masih hidup. Tapi bapakmu sudah mati. Al-Mut'im bin Adi meninggal dalam kondisi musyrik. Tetapi dia punya jasa besar kepada Nabi SAW. Dia termasuk yang berjasa ketika untuk membatalkan Sahifah ketika terjadi pemboikotan terhadap Bani Hashim sebagaimana pernah kita jelaskan. Kemudian dia yang berbicara, akhirnya surat perjanjian tersebut dirobek, ya, sehingga akhirnya batalah pemboikotan tersebut. Dan dia juga orang yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Taif, ya, maka dia juga yang memberi jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak lupa dengan kebaikan orang lain meskipun orang tersebut orang kafir. Bahkan Nabi berkata, seandainya dia masih hidup, kemudian dia mengatakan, Imam, bebaskan ini semua, aku akan bebaskan. Sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, Rasulullah SAW ingat dengan kebaikan Abul Bakhtari. Dan demikianlah seorang Muslim seharusnya. Siapapun berbuat baik kepada dia, dia harus ingat. Jangan dia lupa. Ya, meskipun sudah berlalu bertahun-tahun, meskipun dia di golongan musuh, kalau dia pernah berbuat baik, ingat kebaikan tersebut. Bukan sebaliknya, seorang sudah pernah berbuat baik sama kita, kemudian berlewat 5 tahun, 6 tahun kita lupa, sudah ketemu teman-teman baru. Itu enggak benar seperti itu. Orang pernah berbuat baik kepada kita, terutama di masa-masa sulit, harus kita ingat, kita doakan. Meskipun kita enggak pernah ketemu, kita doakan mereka. Mereka pernah punya jasa dalam kehidupan kita. Ya. Jangan kita lupakan. Rasulullah SAW saja, orang kafir saja Rasulullah SAW tidak lupakan. Apalagi orang-orang Muslim yang punya jasa kepada kita di masa lalu kita, di masa sulit kita, maka jangan sampai kita lupakan. Ya. Saya punya kawan, ya, dia sekarang orang ya punya duit banyak lah, miliarder. Dia pernah cerita sama saya, dulu waktu dia masih sulit, masih miskin, dia enggak punya apa-apa, ya.
dia pernah kerja jadi tukang sampai akhirnya matanya kena serbuk kayu atau serbuk besi. Sehingga dia tidak punya uang untuk menyembuhkan matanya. Temannya ada, punya sepatu baru, dijual sepatunya untuk agar kawan saya itu bisa berobat. Sekarang dia angkat kawannya tersebut di masa lalu dulu ketika dia sulit. Sekarang dia sudah jadi orang miliarder, diangkat kawannya tersebut menjadi orang penting dalam perusahaannya. Saya sampai bercanda sama dia, kenapa tidak telepon saya waktu itu lagi mata lagi luka? Coba kalau telepon saya. Jadi orang jangan lupa dengan kebaikan orang. Banyak orang baik sama kita, jasa banyak. Kita tidak boleh lupakan itu semua. Sudah kita jelaskan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Lihatlah bagaimana Nabi ingat kepada jasa-jasa orang kafir. Orang kafir bahkan datang dalam rangka untuk memerangi Nabi. Abul Bakhtari, Nabi ingat. Ya. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang baik, orang Muslim? Ya. Tidak boleh kita lupakan. Ya. Taib, di penghujung pembahasan kita ingatkan kembali tentang bagaimana keutamaan para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, ya. Sebagaimana telah kita sebutkan ketika Jibril bertanya kepada Nabi, "Kaifa ahlu Badar fikum?" Bagaimana menurut kalian para peserta perang Badar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hum indana afadhilun nas." Mereka adalah orang-orang terbaik di antara kami. Maka kata malaikat Jibril, demikian juga para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar adalah malaikat-malaikat yang terbaik, ya. Demikian juga bagaimana kita sebutkan tentang Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu yang dia melakukan kesalahan, ya, dari perang Badar sampai ketika menjelang Fatu Makkah, yaitu 6 tahun kemudian setelah perang Badar dia melakukan kesalahan. Dia mengirim surat kepada orang-orang musyrikin tentang rencana Nabi untuk menyerang kota Makkah. Akhirnya ketahuan, akhirnya Umar pun marah, ya, sampai Umar mengatakan, "Izinkan aku penggal lehernya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Alaysa min ahlil Badar?" Bukankah Hatib bin Abi Balta'ah pernah ikut perang Badar? La'alla Allah ta'ala ala ahli Badar. Bisa jadi Allah melihat kepada para peserta perang Badar. Kemudian Allah berkata, "I'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah." Lakukanlah apa yang kalian lakukan, sungguhnya telah wajib bagi kalian masuk surga. Dalam riwayat yang lain, "Qad ghafartu lakum." Sungguh aku telah mengampuni kalian, ya. Bahkan, ya, ketika dalam riwayat Muslim, ya, ketika ada seorang budaknya Hatib bin Abi Balta'ah, dia datang kepada Nabi. Kemudian dia mengeluhkan tentang majikannya Hatib. Dia berkata, "Ya Rasulullah," saking marahnya kepada Hatib majikannya, dia berkata, "Ya Rasulullah, la yadkhulanna Hatibun nara." Ini majikanku Hatib bin Abi Balta'ah akan masuk neraka. Sungguh dia akan masuk neraka. Kata Rasulullah SAW, "Kadzabta, kau dusta." Wahai sang budak, kau dusta. La yadkhuluha, Hatib tidak masuk neraka. Fa innahu syahida Badran. Dia pernah ikut perang Badar. Gimana kau bilang masuk? Akan masuk neraka. Wal Hudaybiyah, dia juga ikut dalam peristiwa Al-Hudaybiyah. Nabi SAW bersabda, "Innila arju an la yadkhulan nara man syahida Badran insyaallah." Sungguh aku berharap semua yang ikut perang Badar tidak akan masuk neraka. Bukan kita sudah sebutkan juga tentang kisah Harithah bin Suraqah. Ketika dia tidak ikut dalam pertempuran, dia hanya sebagai pengawas dari jauh. Tiba-tiba ada panah asing masuk di lehernya, akhirnya meninggal dunia. Kemudian ibunya sedih, kata Nabi berkata kepada ibunya, "Ya Ummah Harithah, wahai ibunya Harithah, innaha jinanun fil jannah." Anakmu memiliki taman-taman surga. Wa inna ibnaka asabal firdausal a'la. Anakmu mendapati surga firdausal a'la. Padahal dia tidak ikut dalam medan pertempuran, hanya sebagai pengawas dari jauh. Bagaimana lagi dengan para sahabat yang ikut serta dalam medan pertempuran? Inilah selesai kita dari peristiwa perang Badar dan juga tentang bagaimana pembagian ghanimah. Demikian saja para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.